Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar Ibu? Sehat? Bapak? Pelan gitu. Bapak sehat? Lahir batin apa batin saja? Lahir batin. Dan saya juga harus menyapa teman-teman yang ikut live di Instagram, betul? Di sana, di sini juga. Jadi Anda yang follow Instagram saya itu bisa live di seluruh dunia hanya dengan ini. Atau yang follow dengan Percikan Iman bisa kamera sana, yang follow Aam Amiruddin yang ini, yang lebih keren daripada yang itu. Ya, jadi sekarang semua orang bisa punya televisi ya. Ini seluruh dunia nih, saya tidak mungkin menyapa satu persatu nih, banyak yang join ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, kita awali dulu kajian Percikan Iman ini dengan membahas sejumlah pertanyaan yang masuk ke redaksi, ke kita. Jadi memang pengajian di Percikan Iman itu rada beda dengan yang lain. Kalau yang lain biasanya ceramah dulu baru tanya jawab. Kalau kita tanya jawab dulu ya, baru masuk ke kajian tematik. Kang Jae ya, biar Kang Jae kelihatan sama teman-teman di sana. Ini sudah banyak sekali yang join ini ya. Baik, sampai saya lupa kepada saudara-saudara. Iya kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengurus anak tetangga yang diberikan kepada saya sejak bayi. Saat anak itu SD, saya sempat akan mempertemukan dengan ibu kandungnya. Akan tetapi ibunya menolak dengan alasan suaminya yang sekarang tidak tahu kalau dia punya anak sebelumnya. Saat ini anak angkat saya sudah lulus S2 di ITB. Saya memberitahukan kondisi dia yang sebenarnya dan mengajaknya bertemu ibu kandungnya, tapi dia menolak dengan berkata, dengan diberikan kepada saya pun artinya ibunya sudah tidak sayang. Pertanyaan, apakah anak itu berdosa karena menolak ibunya? Kemudian, lalu bagaimana nanti ketika menikah? Karena saya tidak tahu ayahnya siapa. Anak itu perempuan. Di sini tidak disebutkan perempuan atau laki-laki. Iya. Begini sebenarnya, apabila seorang ibu atau ayah dia menyembunyikan anak kandungnya sendiri, itu sebuah kezaliman yang tak termaafkan sebenarnya. Terbayang tidak? Saya bilang, awas ya, jangan kasih tahu kalau itu anak saya. Padahal itu jelas-jelas anak saya. Jadi saya sudah berbuat zolim pada anak itu sezolim-zolimnya. Jadi saya melihat dulu dari sisi ibunya atau bapaknya. Kan ada ibu atau bapak yang memang malah dia sembunyikan identitas dirinya, seolah-olah dia itu bukan ibu atau bapaknya. Padahal Anda perlu tahu, ibu dan bapak itu tak tergantikan. Apa? Tak tergantikan. Jadi sebenarnya kalau saya punya anak angkat, tetap aja kalau anak angkat saya itu perempuan, nanti kalau akad nikah yang jadi walinya itu bapak genetik dia ya. Sekalipun saya besarkan, saya didik, saya sekolahkan, tapi kalau dia itu anak perempuan, maka nanti yang harus jadi walinya adalah bapak genetiknya. Kecuali bapaknya bilang, Pak Am, sebagai bentuk penghargaan saya kepada Pak Am karena sudah mendidik, membesarkan anak saya, nanti dalam perwalian saya serahkan perwalian itu ke Pak Am. Saya kan sebagai ayah apa?
Nah, itu boleh, tapi harus membuat pernyataan di pengadilan agama gitu ya. Tapi kalau diam-diam gitu, itu tidak boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa anak itu tidak bisa dipisah dengan apapun juga. Anak adalah anak. Oleh sebab itu, kita bisa mengatakan bekas istri atau bekas suami, tapi tidak ada bekas anak. Misalnya, na'udzubillah, ini mah cuma sekedar contoh, saya cerai sama istri saya ya, istri saya sudah nikah dengan orang penting di negeri ini, sudah jadi ibu menteri. Hari saya mah tetap buka bengkel di ujung Berung tambal ban. Jadi saya mah buka bengkel tambal ban di ujung Berung ya, terkenal tambal ban Pak Aam. Terkenal pisan di dekat alun-alun ujung Berung tuh. Nah, ketika anak saya mau menikah dan anak saya ikut sama ibunya, dan ibunya nikah dengan orang penting gitu loh, saya mah tangan saya sampai kasar kanol gitu, wah gitu kan, karena tukang tambal ban. Tapi tetap ketika anak perempuan saya nikah, maka nanti yang harus jadi wali adalah Pak Aam tukang tambal ban itu. Jadi pas salaman teh kasar tuh kanol, sampai mantu saya itu mengatakan ban lengan ya teh. Nah, jadi dia teh susah, dia teh ban apa tangan, nah, kan gitu. Tapi nggak masalah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini pelajaran untuk kita semua. Urusan anak itu jangan dianggap sepele. Bahkan kita nih sebagai laki-laki, Pak, wajib menafkahi anak kita sampai dia dewasa, walaupun kita sudah cerai sama istri. Misalnya bapak bercerai sama istri bapak, oke, boleh. Untuk apa rumah tangga kemudian jadi berantem, akhirnya diakhiri dengan perceraian? Oke. Tapi begitu Anda bercerai, anak wajib dinafkahi oleh bapak sampai anak itu mandiri. Kalau bapak tidak menafkahi anak bapak, sebenarnya bapak zolim terhadap anak itu, dan kezoliman itu harus kita pertanggungjawabkan di akhirat, kecuali orang yang kita zolimi itu memaafkan. Tuh, zolim itu hubungan antar siapa? Zolim itu hubungan antar manusia. Bedanya dosa antar manusia dengan Allah, kalau hubungan dengan Allah langsung tobat sama Allah. Dan kita kudu yakin Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sholat, kita tidak puasa ya, kita tidak melaksanakan perintah Allah. Tapi ketika kita, Pak, tidak menafkahi anak, dosa kita itu ke anak, maka kita kudu minta maaf sama anak itu. Teteh, ayah minta maaf, 25 tahun ayah menelantarkan kamu ya. Kalau kata anaknya, ya nanti aja, aku mah di akhirat. Berarti iya benar, di akhirat. Berarti itu anak ingin mempersoalkan itu di akhirat. Kecuali kalau anak Anda soleh, anak Anda katakan, ayah, kami memaafkan apa yang sudah dilakukan ayah ya. Maka selesai urusan. Makanya dosa yang paling sulit mah hubungan antar manusia. Sebab apa? Kalau taubat kepada Allah itu kapanpun bisa. Innallaha yabsutu yadahu billail liyatuba musii'un nahar. Allah buka pintu maafnya di malam hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bisa bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah buka pintu maafnya di siang hari liyatuba musii'ul lail, supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, di siang hari bisa bertobat di malam hari. Berarti kepada Allah mah langsung kapanpun.
kepada orang, kita harus ketemu orangnya, kita harus minta maaf. Kalau tidak, di akhirat amal kita diambil oleh orang itu. Saya ngomongin Kang Jae, kalau ngegosipin Kang Jae, saya dolim nggak sama dia? Dolim. Maka saya tidak cukup, ya Allah ampuni kesalahan saya sudah menggosipkan Kang Jae. Apa kata firman Allah? Itu mah urusan Aam jeung Jae, bukan dengan aku. Tah saya teh kudu ketemu sama Kang Jae teh minta maaf. Ternyata saya nggak ketemu Kang Jae, atau saya segen minta maaf. Nanti di akhirat, walaupun Kang Jae sekarang ini tidak tahu kalau saya suka menggosipkan, kan nanti mas semua ada filmnya. Kata Kang Jae teh, oh Pak Aam teh suka ngegosipin saya, oh Pak Rudi tuh. Kang Jae gini, Pak Aam, saya menuntut haknya. Jadi amal saya dikasih. Ternyata yang saya omongin bukan hanya Kang Jae, Kang Juju juga, Kang Jeje juga, sakabeh ngaran anu tadina J geus diomongin ku saya. Jae, Juju, Jejen, Jujun, Jijin, Jojon, kabeh diomongin. Anu huruf J wae geus sabaraha urang, saudara-saudara. Amal saya kasih. Datanglah Rita jeung Santi. Nah ini mah huruf R jeung S. Amal saya udah habis. Maka dosa dia, Rina, Santi, Wiwi, Rita dipindahin ke saya. Makanya kata Nabi, ada orang yang masuk neraka bukan tidak beramal, dia beramal tapi bangkrut, amalnya habis karena dia dolim sama orang. Makanya kudu hati-hati. Yang saya contohkan nih dolim sama orang, ya, apalagi nih dolim sama anak, ya. Nah balik ke yang tadi, jadi sebenarnya orang tua tadi yang tidak mau mengakui anaknya padahal asli itu anak kandungnya, itu kezoliman besar. Kalau nanti di kemudian hari, ya, kalau dia anak perempuan misalnya, dia bingung siapa yang harus jadi wali, konsultasikan saja kepada kantor urusan agama dan ceritakan apa adanya. Maka nanti akan ada wali hakim. Siapa yang jadi wali hakim? Nanti hasil musyawarah orang itu, si teteh itu dengan kantor urusan agama, dengan KUA. Nanti siapa? Itu dimusyawarahkan. Kalau sekiranya orang tuanya tetap tidak mau menjadi wali, begitu. Lalu bagaimana orang yang mengurusnya? Itu bagian dari amal soleh yang tak terhingga kebaikan. Kebayang nggak? Cuma ngasih makan orang yang lapar saja satu keutamaan. Ini ngurus anak dari bayi, disayangi, dididik, dibina, dibesarkan. Wah, itu amal soleh yang luar biasa. Jadi sebenarnya bagi rekan-rekan yang mau gitu ngurus anak orang lain, anak Uwa, anak Bibi, aduh si Uwa teh anaknya meni genep belas, ya Allah. Ini tong seserian ayah, ada nggak? Ada. Mungkin di kota besar sudah susah yang begitu, tapi misalnya daerah Cililin masih ada. Sore yang kaditu ge masih ada, jelas ya. Garut mah, nah jadi nu 12, 13 ya misalnya gini, ya Allah anak si Uwa teh meni 12 ya, dengan izin Uwa anak itu dididik, dibesarkan, tapi tidak diputuskan silaturahmi dengan orang tuanya. Jadi jangan gini, ditutup-tutupi seolah orang tuanya itu saya, nggak boleh. Saya harus mengatakan, ya ibu bapak kamu mah ini, ya saya mah emang kamu yang akan ngurus dan mendidik kamu. Jadi kudu dijelaskan. Makanya persoalan anak angkat itu, kalau anak belum gede nggak rumit, tapi kalau anak sudah gede itu menjadi rumit kalau disembunyikan. Tapi kalau dari awal tidak disembunyikan, ya, jadi ada orang yang manggil ke yang ngurusnya mama, manggil ke ibu kandungnya ibu, nggak masalah, ibu, mama,
ya. Kenapa? Itu ibu kandungnya, ini mamah yang ngurusnya, nggak masalah. Terus ada yang bilang gini, Pak Aam dosa nggak ya? Saya itu kalau mendoakan orang tua, kok saya suka lebih dalam hati saya teh ke mamah saya, berarti ibu angkatnya, daripada ke ibu saya. Yaitu mah manusiawi, tidak dosa, dah itu mah urusan hati itu dah. Karena orang itu akan berterima kasih kepada siapa yang paling berjasa dalam hidupnya. Itu mah manusiawi banget. Boro-boro orang atau ucing juga tahu mana yang paling banyak ngasih makan ke dia dan mana yang cuek. Tete kucing, saudara. Ya kucing juga tahu itu, ya. Kucing juga tahu. Apalagi malaikat. Malaikat juga tahu itu. Mana yang itu, ya. Oke. Sudah terjawab belum pertanyaannya? Sudah terjawab. Oke, ya. Karena tadi tidak disebutkan dia laki atau perempuan, ya. Tapi saya jawab yang rumit, perempuan. Kalau laki mah nggak masalah, kan laki mah nikah tidak perlu pakai wali. Nah, itu enaknya laki, Pak. Laki-laki mah sendiri, weh gitu. Saya terima nikah, gentleman sendirian, nggak ada yang ngantar satu orang pun. Ya. Turun tina angkot, saya terima nikah. Boleh tidak? Yang namanya saksi itu tidak harus dari pihak perempuan, pihak laki, tidak. Pokoknya saksi itu laki-laki baligh, 2, berakal sehat, muslim, sudah. Saksinya siapa? Semuanya dari keluarga perempuan juga boleh sebenarnya, tidak harus dari keluarga pria. Pokoknya terus disebutkan bahwa syarat sahnya nikah itu salah satunya ada saksi. Saksi itu tidak harus dari dua belah pihak. Ini mas saya nyontohin ekstrim. Saya sendirian nikah, ya, turun tina angkot asup ke bumi, saya terima nikah. Nah, saksinya semua dari keluarga perempuan, boleh tidak? Boleh, gitu. Tapi sebaiknya saksi itu yang mengenali kita. Ulah ya mah turun dari angkot kan ngiring yuk. Nah, ayo ikut, ayolah ikutlah, ya kan gitu. Juk calik pasian artos 200.000 jadi saksinya. Ya, bari dia teh baru ketemu saya teh waktu turun tina angkot, gitu. Kan saksi teh kudu yang mengenali kita. Judulnya ge saksi atuh, ya, gitu. Jelas? Ya, ya kan. Lanjut. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setan iblis menggoda sampai akhir zaman, apakah hanya kepada orang beriman? Itu pertama. Kemudian lanjutannya, apakah orang kafir digoda setan dan iblis juga? Kemudian, atau mereka sudah memiliki sifat setan? Demikian. Oke. Saya perlu jelaskan dulu, setan dan iblis itu beda. Kalau iblis itu jin yang tidak patuh kepada perintah Allah. Al-Kahfi ayat 50. Ya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi yang namanya iblis itu adalah jin yang tidak taat pada perintah Tuhan. Jadi iblis itu apa? Jin yang tidak taat pada perintah Allah, itu iblis. Jadi iblis itu dari kalangan siapa? Jin. Iblis itu dari kalangan jin. Nah, lalu si iblis ini dari kalangan jin yang tidak mau taat perintah Allah, dia cari teman. Dia cari orang yang bisa diajak sesat. Maka si iblis ini berubah menjadi setan. Makanya kalau Anda lihat di dalam surat Al-A'raf, mula-mula disebut iblis, tapi kemudian si iblis itu mengatakan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi ketika iblis ini awal mulanya disebut iblis, ketika Allah nyuruh sujud kepada Adam, semuanya sujud illa iblis. Iblis yang nggak mau. Kana minal jinni, iblis itu dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, yang durhaka kepada Tuhannya. Nah, lalu setelah itu si iblis tadi mengatakan,
aku ini kepalang sesat, maka aku akan datangi manusia dari segala arah, depan, belakang, kiri, kanan, pokoknya segala arah, dan aku akan sesatkan manusia dari jalan yang lurus. Kemudian kebanyakan manusia tidak syukur. Nah, sejak saat itu Allah memanggil si iblis itu dengan fa'azallahuma syaiton. Nah, sekarang mah tidak disebut iblis. Lalu setan menggelincirkan Adam. Kenapa sekarang disebut setan? Karena dia sudah mengajak orang untuk durhaka. Itu sebabnya kalau ada orang yang ngajak durhaka, ada makhluk yang ngajak durhaka, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, itu namanya setan. Itu yang disebut di surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, yang memberikan bisikan-bisikan busuk, buruk, jahat pada manusia, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Nah, itu namanya jadi setan. Jadi selama ada objeknya yang bisa dibelokkan, setan akan menjerumuskan manusia sampai akhir hayat. Bagaimana ahli maksiat? Apakah digoda oleh setan? Ahli maksiat manehna tegas jadi setan, saudara. Ya, aya nu ngerti, aya nu henteu dengan omongan ini teh. Jadi orang kalau sudah berbuat buruk, bahkan ngajak ke orang, itu teh sudah jadi setan. Contoh, saya tukang mabuk, saya tukang judi, ya. Setan kan nggak usah goda lagi, ya nggak? Udah nggak usah ngegoda lagi. Tah, saya tukang judi, tukang mabuk, saya teh udah nggak usah digoda setan. Dah, setan mah cuma sekedar menggoda, menjerumuskan, udah biar. Makanya kata setan teh, dah saya mah cuma menggoda kamu, saya juga tidak melakukan. Paham nggak? Saya mah nggak ngagoda wungkul. Jadi setan menggoda saya untuk judi. Si setan mah nggak judi, cuma aam kamu judi beta. Matak setan mengatakan, eta mah salah kamu atuh, nah bet nurut sama saya. Dan saya mah cuma ngajak kayak begini, ya futsal yuk. Nah kalau Kang Jaya teh futsal, saya mah henteu kieu kan gitu. Ya cicing mah saya mah. Kata Kang Jaya teh, capek nah tebet daek so ada orang mah teu futsal. Nah, setan mah kerjaannya teh cuma begitu. Makanya katanya kalau setan menjerumuskan manusia pada zina, yang zina teh si manusianya, setannya mah enggak. Makanya begitu setannya udah nggak ada, baru merasa dosa. Setannya udah nggak di situ, merasa dosa. Setan mah cuma menjerumuskan aja, ambil masukin. Nah, ditunggu sampai orang itu melakukan. Setelah melakukan, tinggalin. Makanya kalau sudah berbuat dosa sok nyesel. Dah setannya udah nggak ada. Ibu pernah nggak marah sama anak? Pernah marah sama anak? Pernah apa sering? Ini. Pernah. Bu, pernah nggak Anda setelah marah itu nyesel banget? Berarti marah Anda melewati ambang batas. Iya, marah Anda itu udah didomplengi setan. Sampai Anda ngomong gini, mama tuh nyesel ya punya anak kayak kamu. Tah, setan udah masuk. Marah itu manusiawi, tapi ketika omongan Anda sudah melewati ambang batas, setan sudah masuk. Makanya begitu setannya hilang, kenapa ya aku harus ngomong gitu? Kayaknya semarahnya aku nggak harus ngomong gitu. Nyesel. Jadi marah itu ada di wilayah manusiawi, tapi setan dompleng. Makanya setan itu suka masuk lewat pintu marah. Itu sebabnya Nabi mengatakan kalau kamu marah, ya, lagi berdiri duduk. Kalau udah duduk masih marah juga, berbaring. Kabayang teh orang berbaring marah-marah, ayah teh gimana? Apa kata suami teh? Bobokeun mamah, bobokeun. Kan gitu ya. Betul nggak? Nah, jadi kalau kita marah, ya, diam, jangan bicara. Sebab kalau Anda marah lalu bicara, setan akan masuk dalam marah Anda dan pembicaraan Anda menjadi tidak terkontrol, ya, bisa nyelekit itu omongan Anda. Nah, masih marah juga, wudhu. Kalau sudah wudhu masih marah juga, sholat. Percaya, kalau Anda sholat, tidak ada orang yang sedang sholat marah-marah.
Allahu Akbar, wajah ihdinas siratal mustaqim, nggak akan ada. Percaya ke saya, nggak akan ada. Jadi teman-teman sekalian, marah itu manusiawi, tapi begitu setan masuk, makanya katanya setan itu suka masuk lewat pintu marah. Nah, begitu Anda marah sama anak, udahnya nyesel, yakin setannya sudah menjauhi Anda. Waktu berbuat dosa asa happy we. Begitu udah berbuat dosa, kok kenapa ya aku melakukan hal ini, nah si setan nanti udah tidak ada di situ gitu. Jadi si setan nanti udah nggak ada di situ ketika kita melakukan happy-nya, my God, pokoknya. Tapi begitu setannya nggak ada, kenapa ya kok aku bisa melakukan hal ini sih gitu. Naon pada ngahulang kita naon merasa oke. Rasa karena ada beberapa yang gini nih, di matanya teh kayak loading kayak gini, gue banget ya. Nah, jadi setan akan menjerumuskan selama ada yang bisa dijerumuskan. Lalu tadi ditanya, kalau orang yang ahli maksiat ya nggak usah dijerumuskan, wong dia sudah terjerumus, itu sudah sesama teman dan jadi tim. Dan jangan salah, mungkin saya juga pernah jadi setan, bapak ibu juga boleh jadi pernah jadi setan. Kata temen teh pas duduk teh, nah penceramah nanti bukan Pak Aam ya, balik nah, nu ngajak balik teh setan, yang diajak balik yang tergoda setan, akhirnya mah duanana jadi setan. Kenapa? Ini barali kan ngajak batur teh ya. Hirup mah jangan suka jadi setan. Teh mau kemana? Mau ke percikan iman ya? Udah buka sepatu gitu, udah gitu teh jika namun sarapan di ditu nyebrang anda teh ke sana ya? Malah ke mall nyebrang. Maka teman anda yang ngajak sarapan apa? Setan, karena membelokkan. Kan syaiton itu diambil dari kata setan, itu diambil dari kata syatona. Syatona itu artinya bengkok, syaiton artinya tukang membengkokkan. Jadi bahasa Arab itu gampang sih kalau kita udah bisa ya sebenarnya. Doroba mukul, doribun orang yang mukul, madrubun orang yang dipukul. Doroba saling pukul, cuma pakai alif, pakai apa berubah makna ya. Qatala membunuh, qatilun pembunuh, maktulun yang dibunuh, qatala saling bunuh gitu ya. Akala makan, akil yang makan, makul yang dimakan, akala saling memakan, bukan saling memakan, saling menyuapi. Bagaimana? Pakai logika. Mana itu saling makan? Kalau saling pukul ya akala, bukan saling makan, saling menyuapi. Ya Allah ya. Kataba menulis, katibun penulis, katib itu sekretaris, katib ya, penulis ya. Maktub apa yang ditulis, apa yang termaktub, tercatat. Kataba saling tulis, pacoret-coret, surat menyurat. Ya Allah. Jadi walaupun begitu tetap bahasa teh kudu pakai logika. Kataba saling tulis. Wah, apa tulis-tulis gitu ya. Oh iya, mohon maaf ada yang sepuh ya naik ke atas sulit karena
pakai tangga. Jadi mohon dirapatkan lagi. Pak Am udah rapat ya. Sini Bu, nggak apa-apa. Lumayan sok. Ya ngegeser, biasa ngegeser kade, ngegeser deh. Ya. Akhirnya saya dan Kang Jaya terusir dari ruangan ini. Ya nempel ya. Nah ini untuk teman-teman yang di rumah supaya tahu ya. Nih biar tahu nih. Nih lihat jamaahnya. Nih ya. Ya ini jamaah yang begitu banyak ya. Ini bagi rekan-rekan yang live lewat Instagram saya nih ya. Oh kurang bawah soal kita ya nih ya ini jamaah majelis percikan iman. Jadi rekan-rekan yang ada di rumah saya tunjukkan luar biasa sampai di atas sudah penuh, di bawah juga masih harus bergeser dan kemungkinan sebentar lagi saya juga akan terusir dari mimbar ya. Nih. Ya ini teh banyak yang dari luar negeri Bu ya tuh ya. Oke. Ya kita lanjut. Tadi itu sudah terjawab belum? Sudah ya. Anggap sudah lah sok. Ya kan, satu lagi pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang suami yang membawa istrinya serumah dengan orang tuanya? Berarti si istrinya dengan mertuanya ya? Ya. Sedangkan orang tua si suami itu jahat. Aku sampai minta cerai karena tidak mau serumah dengan dia. Mana serumah dengan adik ipar juga gitu. Seperti itu. Iya. Begini. Kepada kaum laki-laki ini, kalau Anda siap menikah, berarti Anda harus meniatkan dalam hati keluar dari rumah. Jadi jangan gini, nikah biarin sama mamah juga. Nih saya minta kepada adik-adik saya yang putra tentu saja ya, ada perempuan makan tergantung yang bawa. Jadi Anda itu kalau menikah jangan berniat gini, biarinlah sama mamah, jangan ya. Kecuali kalau ada alasan, misalnya istri lagi hamil. Biasanya perempuan kalau hamil itu lebih ingin dekat sama ibunya, lebih tenang ketika melahirkan tuh ada mamahnya ketimbang mamah mertuanya gitu. Nah sebenarnya kalau suami masuk ke keluarga istri itu biasanya nggak terlalu masalah karena si suami mah banyak kegiatan di luar. Yang problem itu si istri harus masuk ke keluarga. Coba di situ teh ada ipar. Nah ini makanya saya bilang, Anda kalau jadi suami, begitu Anda memantapkan hati untuk menikah, katakan nih sebagai suami, aku harus bawa istriku. Dan rumah tangga yang sehat itu yang memang tanpa campur tangan orang lain gitu. Saya katakan kecuali kalau masih darurat, misalnya lagi hamil ya kan ya, hamil besar gitu, itu masih oke. Tapi kalau sudah settle, maksudnya sudah settle, sudah melahirkan atau belum punya anak, maka tetap yang sehat itu berumah tangga, sekalipun ngontrak itu lebih bagus daripada gratisan tapi dengan mertua. Itu ada penelitiannya. Jadi gini, ternyata teman-teman sekalian, istri kita hamil dalam keadaan apa itu berpengaruh.
Jadi kalau istri kita ketika hamil itu sering marah ya, itu kecenderungan anak menjadi temperamental. Karena kalau ibu marah, ibu lagi hamil marah, itu kan hormon adrenalinnya melewati ambang batas. Nah, ternyata anak yang ada di rahim dengan teknologi pencitraan 4 dimensi terlihat marah juga. Kalau ibu gelisah, ternyata anak gelisah juga. Ya, itu mah penelitiannya sudah begitu mutakhir. Apalagi kan sekarang dengan teknologi pencitraan 4 dimensi itu, anak belum lahir juga wajahnya bisa difoto atuh. Persis tetangga. Maksudnya tetangga teh akina. Kan dia tetanggaan sama kakeknya itu ya. Teman-teman sekalian, itu masih di rahim. Jadi kalau dia marah, kan orang marah itu kelihatan raut mukanya, orang gelisah itu kelihatan raut mukanya. Jadi ini untuk adik-adik saya, kalau Anda menikah itu, apalagi istri lagi hamil, kondisikan dia tenang. Nah, kalau dia merasa tenang lagi hamil itu dengan mamahnya bareng, ya tidak apa-apa Anda mengalah. Tapi biasanya dia tidak nyaman istri Anda kudu bareng dengan orang tua Anda, itu nggak nyaman. Gitu nggak Bu? Jawab itu iya nggak? Ya, ini juga nyari hati gitu. Nah, gitu Pak. Ya, jadi kalau saya ditanya bagaimana hukumnya seorang suami yang membawa istri ke rumah dia, ya hukumnya dilihat dulu apa karena nggak tanggung jawab atau ada alasan lain. Jadi kalau hukumnya ini susah, alasannya gimana? Misalnya orang tua suami udah uzur, udah sepuh, Anda diminta kudu tinggal di situ, ya jadikan lahan ibadah, jadikan pintu surga. Tapi kalau mertua Anda teh masih sehat, masih kuat, ya, terus suami Anda yang pemalasan, nah itu salah, suami salah. Tapi kalau jadi gini, kalau hukum itu tergantung pada detail situasinya. Detail situasinya. Ada seorang istri bilang gini, Pak Am, saya mah nggak betah dah tinggal dengan mertua. Saya tanya, mertuanya bagaimana? Ya mertua saya kan udah sakit-sakitan Pak Am, sementara anak saya teh nikah dengan anak tunggal. Saya bilang, teteh, ya kalau dia anak tunggal, yang ngurus ibunya siapa? Ya meureun anaknya. Teteh nu kudu mengalah, lin ngotot, saya teh punya suami kok kayak gini. Ya kalau mau mikir gitu waktu belum nikah kamu teh. Hari geus nikah kok ngurus ibuna. Mata kalau nikah dengan anak tunggal, teteh, kalau Anda nikah dengan anak tunggal, Anda teh kudu siap. Nanti kalau orang tuanya udah uzur, saha nu ngurus? Apa? Ya Anda kudu siap nih. Anda mah ari jeung anakna mau nikah, ari indungna mau ngurus, gimana? Licik banget. Apa Bu? Licik banget. Banget. Nih, jadi kalau belum nikah itu lihat. Makanya kenapa Islam mengatakan kalau mau nikah itu lihat keluarganya. Maksud lihat keluarganya itu bukan apa-apa, kita harus siap mental menerima. Misalnya teteh nikah dengan seorang laki, dia itu anak tunggal, ya, lihat ibu bapaknya udah uzur, udah sepuh, siap mental, ya. Bahkan dari awal teh calon suami sudah begini, kayaknya kalau nikah aku nggak bisa keluar dari rumah ini. Kenapa? Ya kamu lihat itu ibuku udah uzur begitu. Tak Anda teh kudu lapang hati, karena dengan lapang hati beban Anda menjadi ringan. Tapi kalau Anda tidak lapang hati, kan saya sudah jelaskan sama Anda, pintu surga teh banyak. Ada yang masuk surga lewat pintu sedekah, ada yang masuk surga lewat ngurus mertua. Banyak orang masuk surga ngurus mertua itu. Kebayang nggak? Mertuanya sudah sakit-sakitan, pup di situ, pipis di situ, dimandiin sama mantunya.
sama mantunya, sampai mertua itu meninggal. Nih mantu yang kayak gini hebat, jadikan itu pintu surga. Kalau maaf, yang pipis di tempat tidur, yang pup di tempat tidur, di mana ibunya, kan masih masuk akalnya, dan ibunya ini mah ibu suami, berarti kan luar biasa itu. Jadi bagi siapapun diri kita kudu berpikirnya ini lahan pintu surga gitu. Punya ipar, nyusahkeun pisan ipar teh, nyusahin, terima, ini lahan pintu surga saya, jadi enak. Tapi kalau anda, kenapa sih punya ipar teh kayak gini, na'udzubillah min zalika, Allah itu berontak, capek nggak? Capek, udah capek teh bisi tidak berpahala. Dan anda ngomong ke sana sini, kamu mah enak ya iparna balager, urang mah amit amit, bila setan kabeh ipar teh diomongin sana sini, kan jadi tidak jadi kebaikan, bener nggak? Sabar, terima. Jadi saya suka ngobrol dengan orang-orang yang sehat dan panjang umur. Saya kalau umroh tuh ada yang usia 80 tilu, 80 genep, tapi sehat, kuat. Saya suka nanya, Pak, rumusnya apa? Selalu mengatakan, tampi, terima aja Pak. Ternyata hidup mah satu, terima. Itu tes, kalau boleh saya jadikan pola, itu tuh pola. Ternyata orang-orang yang sehat, panjang umur, dia suka menerima apapun. Ini mah saya kalau lagi umroh suka, umur Bapak Yusuf sabarnya Bapak umur berapa? 83. 83 Pak? Oh Bapak kayak 60. Oh si Pak omong gitu kan, ya dipuji heula tuh saya tuh. Pak omong lares Pak ya gitu. Bapak rumusnya naon? Ya rumus nama standar kesehatan lah Pak Am, tahu diri. Bapak udah usia gini mungkin makan sate jangan 10 tusuk, cukup 1 tusuk cenah kan gitu. Bahkan di lamotan we bungkul cenah sate tuh. Jika makan permen cenah kan gitu. Terus yang paling penting kata beliau apa? Terima. Terima. Ayah ibu-ibu usianya 80 lebih, ibu alhamdulillah ibu masih sehat, masih belum pikun. Ibu rumusnya apa? Terima aja Pak Aan. Anak begini terima, mantu begini terima, cucu begini terima, suami mah dari gue dulu juga geus kitu diterima aku ibu. Apa? Ternyata bener loh. Sekarang anda macet. Kemarin saya ke Jakarta, kemarin saya ke Bogor ya, ke Bogor. Ya Allah macetnya gitu ya. Kalau berontak capek saya, padahal eta mobil bergerak. Tapi kalau terima, kekejar di acara TV One, alhamdulillah. Tidak terkejar, dan saya sudah ikhtiar. Ringan, bobo saya teh. Nah, jadi artinya bisa bobo. Bener nggak? Jadi gini, macet. Lihat tuh di map saya teh. Bener ya teman. Sampai Jagorawi itu merah semuanya. Dan diperkirakan tuh 3 jam. Kan pakai map udah kebaca sekarang. Wah, saya bilang ini mah nggak akan keburu saya gitu ya. Tapi mau diapain lagi? Ya saya terima. Yang jelas saya udah ikhtiar gitu. Paling saya WA ke manajer programnya, saya bilang, Kang, saya ada di sini, kelihatannya saya agak terlambat. Doakan biar lancar. Gitu. Terima. Udah nggak capek. Tiba-tiba pas dicek di map teh mulai menguning ya, Jagorawi teh hijau biru hijau ya, hijau. Saya suka membedakan biru sama hijau. Apa yang saya perkirakan nyampe 3:30, jam 2 nyampe. Satu ya udah terima, mau apain. So kalau lagi macet marah-marah ini tak apa sih, capek ya, benar nggak sih? Duduk di sini berdesakan, nikmati, anggap pede raudoh gitu. Bagi yang belum juga nggak apa-apa, raudoh teh naon, nyatu naon cenah raudoh gitu, kan gitu dinikmati. Coba kalau tidak dinikmati, ya temani ya Allah gitu kan. Jadi ternyata hidup satu Pak, terima. Cok
Ibu punya suami macam apa? Terima, Bu. Itu kan pilihan ibu. Ini milih ibu. Kumaha? Terima aja. Kan ganti make di akhirat. Pak, istri kayak apapun terima. Ya, ingin yang lebih keren, Pak? Bidadari di akhirat. Eta ge mun asup surga ya. Jadi yang penting mah beramal untuk surga gitu ya. Nah, balik ke yang tadi. Anda kalau sekarang ini berontak, Anda capek. Nih yang bertanya, Anda capek. Tapi saya sudah nasihati tadi pada laki-laki, jangan suka membuat istri itu menderita dengan perilaku kita. Jadi kita harus berusaha istri itu tidak menderita nikah sama kita. Tetapi kalau ternyata dia menderita, teteh menderita, terima. Itu maksud saya nasihat dua belah pihak. Bagi yang menderita harus apa? Terima. Bagi yang bikin penderitaan, insaf dan tobat ke Allah. Gitu. Ya, kayaknya itu saja ya kan ya. Kita break. Ya. Nanti kita masuk ke pembahasan tematik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tematik ya. Tema yang sedang kita bahas adalah mengenal pintu-pintu surga. 2 pekan yang lalu sudah saya bahas bahwa di antara pintu surga itu merujuk ke surat Ar-Ra'd, betul? Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai dengan 24. Surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24 itu menjelaskan tentang amalan-amalan yang membuat orang itu bisa masuk surga. Sekarang coba rekan-rekan buka surat Al-Furqan, surat Al-Furqan ya, surat ke-25 ayat 63. Surat surat ke-25, surat ke-25 ayat 63. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, Anda bisa gabung poin yang minggu lalu sudah saya bahas dengan yang sekarang ya. Tapi karena surat dan ayatnya berbeda, boleh jadi Anda bisa beri subjudul ya, pintu-pintu surga menurut kemarin apa? Surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Sekarang pintu-pintu surga menurut surat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 76 ya. Oke, mari kita lihat. Kalau pekan yang lalu saya bahas pintu surga itu merujuk ke surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24, ada berapa poin itu? 7. Yang minggu lalu 7. Nah sekarang akan kita bahas
pintu-pintu surga, amalan-amalan surga menurut surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 76. Mari kita lihat. Pertama, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, amalan ahli surga itu menjadi orang yang rendah hati. Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi orang-orang yang hidupnya dengan penuh kerendahan hati, kebalikan dari rendah hati apa? Tidak sombong. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, semua manusia itu punya potensi sombong, semua manusia. Apalagi ada pencetusnya. Jadi semua manusia itu punya kecenderungan untuk takabur. Apalagi ada pencetusnya. Ada 3 pencetus kesombongan. 1, ilmu. Jadi ke Anda kalau jadi orang berilmu, kesombong deh tinggal selangkah, tinggal klek aja gitu. Kenapa orang berilmu cenderung sombong? Iya, segala bisa. Baca buku ini bisa, baca buku itu bisa, pelajaran ini bisa, pelajaran ini. Jadi ningalinu bodoh teh meniasa, ya Allah rudet gitu. Jadi orang yang berilmu itu cenderung sombong, ya. Ini ningalinu bodoh teh rudet, mungkin tetep bisa tuh, gitu. Nah, ya. Jadi ada orang yang berilmu ningali orang bodoh teh karunya. Ya Allah, tasi ibu teu bisa-bisa, ya Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu ilmu. Tak kuduna kitu eta rendah hati. Teu jelema bodoh-bodoh teuing, ya Allah. Kalah kawe. Tah, Bu, logai bawa Quran badag teu ngarti-ngarti misalnya. Nah kan gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini apa? Yang bikin manusia sombong tuh pertama ilmu. Yang kedua kekayaan. Kekayaan tuh bikin orang sombong. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu dolim ketika dia merasa dirinya cukup. Cukup ilmu, cukup harta, berharta, ya kan? Gitu. Nah, yang ketiga yang bikin orang sombong itu kekuasaan. Jadi yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua kekayaan. Yang ketiga kekuasaan. Kalau Anda menjadi orang yang berilmu tapi Anda rendah hati, pintu surganya lewat rendah hati. Kalau Anda menjadi orang kaya dan Anda rendah hati itulah jadi pintu surganya. Anda punya kedudukan, kekuasaan, dan Anda rendah hati, maka itu pintu surganya. Apalagi kalau teman-teman di sini mah tiga-tiganya punya, saya lihat. Anda mah pintar, berilmu, udah gitu Anda tejo orang kaya, udah gitu Anda punya kekuasaan. Anda mah nggak pernah jadi bawahan, sok jadi bos wae. Jadi bos wae dimanapun Anda mah ada perusahaan ownernya, Anda mah nggak pernah gitu jadi direktur, nggak pernah owner langsung, ya kan? Coba orang seperti ibu bapak terus rendah hati, pintu surga teh lebar tuh. Lewat apa? Lewat apa? Lewat rendah hati. Lewat mana saja? Lewat rendah hati. Kan saya lagi cerai. Saya teh lagi cerita pintu surga lewat rendah hati. Awas jangan lewat apa? Lewat mana saja? Lewat rendah hati. Ya, jadi nah, Firaun, ibu bapak, dia tuh tiga-tiganya punya. Ya, Firaun tuh orang cerdas, pinternya luar biasa. Piramid itu bagian dari obsesi dia. Da orang bodoh mah boro-boro bikin piramid, kepikir juga enggak ke orang bodoh mah. Berarti Firaun teh pinter, kepikir sama dia. Saya pengen punya bangunan spektakuler yang bisa menjadi mercusuar, yang bisa menjadi simbol peradaban. Gimana? Pokoknya bentuknya gini. Pengen terbuat dari batu, nggak boleh pakai semen, nggak boleh pakai beton,
batu yang paling ringan 3-12 ton, batunya harus didatangkan dari Aswan 1000 km dari Kairo. Staf nanti liur atau Gusti ya Allah. Tapi dah dia mah pinter, kepikir sama dia punya power, kekuasaan, dia kaya. Jadi Pak, piramid itu kan salah satu keajaiban dunia karena dia tuh terbuat dari bongkahan-bongkahan batu yang paling ringan 3-12 ton, batunya didatangkan dari Aswan, itu sekitar 1000 km dari Kairo. 1000 kilo dari mana ke mana Bu? Ya Allah, sampai Kairo 1000 km teh kalau di Indonesia dari mana ke mana ameh kabayang? Ya, sepanjang Pulau Jawa ya Bu ya. Nah katanya sepanjang 1000 km mas sepanjang Pulau Jawa. Tapi kalau saya naik pesawat ke Bali, ke Denpasar, eta teh 876 km dari Hussein Sastra Negara. Eta mah jigana leuwih akurat. Jadi sampai mana? Dari Bandung ke Denpasar. Batu 3-12 ton dipindah-pindahin sok. Zaman itu belum ada alat berat. Berarti harus dengan power yang luar biasa. Makanya karena Fir'aun teh pintar, kaya, berkuasa, dia bilang ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian. Jadi sebenarnya manusia itu cenderung sombong ketika segala kelebihan ada di tangannya. Itu yang disebut kalla innal insana layatgha, sungguh manusia itu melewati batas, sombong. Ar-ra'ahu staghna, ketika dia merasa dirinya punya banyak kelebihan. Surat apa itu Bu? Al-Alaq. Kan ibu suka bilang ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu staghna. Jadi surat apa? Bukan surat Iqra sayang, Al-Alaq. Surat Iqra asal nggak ada surat Iqra, sok lihat di daftar isi ada gitu surat Iqra. Al-Alaq nggak ada surat Kulhu, yang ada surat surat apa itu? Kulhu Pak, cari di ayat surat Kulhu nggak ada. Jadi surat Al-Alaq ya. Allah berfirman, manusia kala innal insana layatgha, manusia itu melewati batas, sombong, takabur. Ar-ra'ahu staghna, ketika dia melihat dirinya itu cukup, berlebih dengan ilmu, berlebih dengan kekuasaan, berlebih dengan kekayaan. Makanya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berilmu, berharta dan berkuasa, tapi dia rendah hati. Dan Allah sangat murka kepada orang yang bodoh, miskin, tak punya kekuasaan tapi sombongnya luar biasa. Boro-boro Allah, kita juga geuleuh saudara-saudara. Ya Bu, kalau ada orang pintar terus sombong, dosa sih dosa, tapi kita gini, dan memang orangnya pintar, kita itu masih mau terima secara logika. Tuh orang sombong banget, tapi orang nanti pintar banget sih. Jadi wajarlah sombong seetiknya dah pintar orang. Udah gitu tuh beunghar pisan, kaya pisan. Bu, jadi sombong ge dosa sih dosa, tapi masih bisa diterima. Akal kita masih mau menerimanya. Eta mah bodohnya luar biasa, miskinnya nauzubillah, terus sombong, boro-boro Allah atuh Bu. Kita aja nggak mau terima itu, nggak terima itu secara logika. Nah, jadi pintu surga itu menurut surat Al-Furqan satu, rendah hati ya, rendah hati. Pak, kalau istri lagi ngomong bapak dengerin, itu pintu surga loh Pak, dengerin. Oh ya mah ya. Saking bapak khusyuk mendengarkan teh kan bapak teh kieu kan. Oh iya mah iya tahu ya. Mata Bu, kalau ngomong sama suami jangan terlalu panjang. Iya serius Bu, ngomong sama orang, sama siapapun, bukan berapa banyak Anda ngomong, tapi berapa yang masuk dalam relung hatinya. Ngomong panjang tapi nggak ada yang masuk ke relung hati, itu akan terjadi information overloaded. Information overloaded modal
Tah, ini ada dalam psikologi, kalau ibu lagi ngomong sama suami bilang, oh iya mah, bentar mah, dia teh misalnya ke toilet atau ngambil HP, itu teh isyarat dia tuh udah capek dengernya. Oh iya mah, atau saya HP na, tah kieunya sok calik deh, nah terus teh itu teh, mata pagi-pagi teh, jadi ayah gimana apa, nggak ada yang masuk, jadi saya teh kenapanya lagi ngomongin itu, oh iya, jadi di antara rendah hati mau denger omongan istri, tapi istri gue kudu tahu diri, ngomong teh jangan panjang-panjang. Di antara kerendahan hati ibu ke suami mau denger omongan suami, di antara kerendahan hati kita terhadap anak-anak, kita mau denger omongan anak. Nih hati-hati, banyak ibu-ibu muda nih, kadang-kadang kita menganggap sepele. Anak pulang sekolah, mama di sekolah ada orang gila, tahu nggak? Dia itu makannya ya dari tempat sampah. Ibu harus excited. Terus gimana nak? Harus begitu, jangan. Udah mama juga tahu, udah tahu ya. Yang dekat sekolah kan, mama kayak pernah lihat, sok ganti baju. Makan, segitu begang gitu, makan. Makan. Bu, jadi kalau anak lagi cerita, dengerin. Bila perlu tanya, terus gimana nak? Terus yang lihat cuma kamu. Nanti kalau kita suka menghargai, kan rendah hati itu, nanti anak tuh kapanpun dia mau cerita sama kita apapun. Kenapa dia nggak pernah cerita? Mungkin waktu kecil kita tidak pernah rendah hati untuk mendengar cerita dia. Kan mendengarkan tuh butuh rendah hati ya tuh. Iya, rendah hati dengerin. Nabi mah kalau ada yang curhat dengerin, baru beliau berkomentar ya. Siti Khadijah ketika Rasul ketakutan dari apa Pak? Nerima wahyu pertama. Jadi Rasul tuh orang cerdas, takut wae apal. Kan Nabi di mana tuh dapat wahyu pertama? Di Gua Hiro. Kalau umrohna dengan percikan iman itu bakal dibawa ke Gua Hiro. Anda yang umroh tapi tidak ke Gua Hiro mungkin nggak dengan percikan iman. Jadi kalau percikan iman mah diajak di Gua Hiro, ya kan gitu. Ya. Nah ya, tapi itu mah bagi yang kuat ikut ke Gua Hiro, bagi yang enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Nah teman-teman sekalian, ternyata Gua Hiro tuh keren banget. Dia bisa lihat Ka'bah dari jauh, dia kelihatan. Jalan kaki cuma 45 menit lah dari kaki gunung, 45 menit santai ya. Orang muda apalagi yang biasa hiking naik gunung 20 menit gak nyampe. Nah kalau turunnya 3 menit gak bisa, gulutuk tapi langsung disolatkan di Masjidil Haram. Nah teman-teman sekalian, Rasul cerita, kebayang gak kata malaikat Jibril, Iqra, baca. Mana biqari'in, saya nggak bisa baca, dibekem sampai nafas Nabi mau habis, dilepas lagi. Iqra ma'ana biqari'in, lagi sampai nafasnya mau habis, dilepas lagi. Yang ketiga kali Iqra mau habis lagi, kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jibril mengajari gitu, di tengah Nabi itu ketakutan. Lo Nabi lari, Jibril menghilang, lari. Begitu nyampe di rumah Khadijah, ya Nabi menenangkan diri, baru cerita. Nah, ketika cerita Khadijah tidak memotong pembicaraannya. Dengerin, berarti Khadijah apa? Rendah hati. Bu, kalau suami keur ngomong kupingkeun, dengerin. Apa Bu? Kalau siapa yang ngomong? Suami. Kalau istri lagi ngomong apa Pak? Dengerin ya. Tapi ibu ngomongnya jangan terlalu panjang. Nah itu. Kalau anak lagi cerita apa? Dengerin. Itu ciri orang yang rendah. Nah cerita Khadijah itu ya. Lalu Rasul cerita, dia mengajari aku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Jadi saya lihat Rasul itu orang cerdas. Kan ketakutan beliau, tapi bisa hafal. Anda mah tidak ketakutan juga, nggak apal-apal. Di kasur ngapal kena teh di tengah nu tenang dia. Selalu
mentok nanti di warobukal akrom, warobukal akrom, warobukal akrom. Padahal anda mah ngapalin nanti di tempat lu tenang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min warobukal akrom, warobukal akrom. Terus warobukal akrom, mentok nanti warobukal akrom. Padahal sedangkan Rasul itu sedang ketakutan. Apal tuh. Jadi emang orang cerdas mah di tengah takut aja bisa hafal. Maaf, yang kurang cerdas mah di tengah segala ketenangan juga nggak apa. Di tengah segala ketenangan ya kan gitu. Gimana di tengah ketakutan malah nempel sedikit pun ya kan gitu. Atau di tengah ketenangan jadi imam wae loncat kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, wa min syarri hasidin idza hasad. Kata istrinya teh, nah jadi idza hasad. Udah gitu teh si suami teh pede we gitu teh. Rausen bacaan ayah kan gitu. Rausen apa? Tapi itulah kudu rendah hati ya. Nah, jadi pintu surga yang pertama apa menurut surat Furqan? Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bijak menghadapi orang jahil. Apa Bu? Bijak menghadapi orang jahil. Nanti akan saya jelaskan. Jahil itu apa? Bijak menghadapi orang jahil. Ya. Apa itu jahil? Nah, jahil dalam bahasa Arab, jahil itu bodoh. Tapi maknanya tidak selamanya dia itu bodoh dalam pengertian tidak berilmu atau bodoh dalam pengertian akalnya tidak bagus. Bodoh itu maksudnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Contoh, ibu bawa mobil ibu keren banget, mahal ya, eta buang sampah, buka kaca tisu teh itu saya pernah lihat Pak. Ya Allah, mobilnya bagus, puntennya ari yang bawa angkot makan permen alungkeun buang sampah di jalan, supir angkot saya bisa terima. Ini mobil bagus, tisu teh, dan yakin bukan supir pemilik mobil itu bodoh, itu namanya jahil. Atau misalnya ibu bawa mobil di belakang angkot berhenti apa seenaknya. Kalau ibu tidak jahil ya ibu mau diapain lagi, tunggu ibu langsung salib, buka kaca, balik goblok. Balik goblok. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Nyata teh jahil. Misal suami ibu profesor, doktor, berarti sekolah teh luhur pisan. Tapi mun marah di depan siapapun dia keluarin. Suami ibu teh jahil teh. Misalnya di supermarket ibu teh biasa bawa dorongan teh apa namanya teh, troli, sagala diasupkeun numpuk, itu antri kan gitu. Suami ibu teh profesor, guru besar, siapa yang meragukan kalau dia itu bodoh? Pinter, mual mungkin sakolana doktor atau ari otakna pas-pasan ya, benar nggak? Mual mungkin gitu ya, berarti pinter, berilmu. Pas dia berdiri tuh, ini banyak orang, mama belanja temen ini banyak tuh, ayah teh nggak bawa uang, simpen lagi. Bu, saya ingin tanya, istrinya malu nggak? Itu jahil. Kalau misalnya beliau tidak jahil, begitu antri istrinya kan semangat tuh, bawa tisu, bawa segala ya kan gitu, suaminya nggak bawa uang. Mah sini mah, kayaknya ada yang kelewat gitu, sok bu pak duluan, muter kaditu di tempat yang jauh. Mah, ayah nggak bawa uang. Ayah nggak bawa uang,
Ya gitu. Iya balanja banyak banget. Mama bawa uang? Enggak. Ayah bawa uang dengan 150.000. Jadi kumaha? Tinggalkan simpan. Jadi naon? Canak we tisu 2. Berarti si suami apa? Bijak. Bener gak? Bu, ada suami yang kamu tuh apa? Banyak-banyak banget. Ayah bawa uang. Itu sama antrian dilihat dong. Berarti eta suaminya teh jahil. Paham nggak maksud saya? Jadi yang namanya jahil itu tak selamanya bermakna pendidikannya rendah, tapi dia tidak bijaksana, tidak bijak, ya. Termasuk jahil. Bapak mementahkan sesuatu yang benar di depan anak. Kata istri bapak teh, "Aa, jangan nonton aja atuh, ini udah jam 1, sholat duhur dong nak, ayo sholat duhur." Bagus nggak? Bagus. Anak main game terus, belum sholat duhur. Apa kata bapaknya? Mama, ke anak teh jangan terlalu cerewet, atau udah anak baru SD kelas 6 belum balik. Bapak tuh jahil. Jahil. Bapak harusnya jangan ngomong di depan anak. Dan sebenarnya tidak perlu, biarin saja. Itu mendidik. Paham bu? Boleh jadi bapak berpendidikan, tapi kalau caranya begitu, apa kata anak teh? Tuh kan kata si papa juga. Mama mah cerewet, iya mah kata si papa demi Allah cerewet. Kan? Jadi ya pakai demi Allah si anak teh. Dan bapak suka bilang ini di anak-anak teh, mama mah cerewet, mama mah cerewet, cerewet. Bapak teh sok ngomong di depan anak tentang istri bapak yang cerewet. Bener istri bapak teh cerewet pisan. Tapi jangan ngomong di depan. Begitu anda ngomong di depan anak, anda jahil. Nah, jahil itu maknanya melakukan sesuatu yang nggak pantas, nggak pantas. Jelas bu pak? Nah, bijak menghadapi orang jahil. Jadi kalau ada orang jahil, ya nggak usah dilawan, ya nggak level gitu, harus dilawan, gitu, ya. Maaf. Bapak berpendidikan, terus kudu ugal-ugalan jeung supir angkot. Siap ku aing, sok siap. Bapak teh pas susur jeung supir angkot. Ari bapak atuh kan bapak teh sarjana. Sulap selip jeung supir angkot. Oh, buka kaca, balik sok siap balap jeung urang, balap. Iya. Ari bapak atuh. Itu jahil namanya, ya. Nah, pintu surga itu bijak ngadepin orang jahil, ya. Termasuk kalau orang dolim sama kita, nggak usah dibalas dengan dolim, maafkan, tak bijak itu. Mertua bapak teh pelit banget, bapak harus ngadepinnya dengan apa? Mertua bapak teh pelit, cek bapak teh, emang orang tuh bisa, orangnya bisa pedit. Tinggal lihat. Berarti bijak tidak? Tidak. Mertua pelit, anda mah dermawan. Mantu pelitnya nauzubillah, anda mah sebagai mertua dermawan. Nah itu bijak yang kayak begitu. Itu bijak yang kayak begitu, ya. Oke. Yang keberapa? Yang ketiga, pintu surga menurut surat Al-Furqan adalah walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang yang rajin sholat malam. Jadi pintu surga itu apa? Rajin sholat malam. Saya lihat ibu bapak di sini rajin banget nih. Amin gitu. Anda saya ngomong gitu teh langsung gini, tuh mulai ngaledek. Anda tidak bijak. Jadi kuduna bilang amin, ya. Walaupun belum bisa melaksanakan, kalau orang ngomong positif ke kita, aminkan. Kata tukang sayur teh, Bu Haji bade sayur ya Bu Haji. Amin, Mang. Nuhun, makasih Mang. Didoakan saya teh belum haji, ku Mang dipanggil Bu Haji, mudah-mudahan ditakdirkan ku Allah. Bijak. Bu Haji, can haji di dia teh. Bu Haji,
tong ngahina can haji di ditu. Bu, nggak usah gitu, amin gitu. Saya lihat ibu bapak di sini sudah rajin tahajud. Tah gitu. Ayah di antara anda mulai ngaledek, mulai jadi ternyata pintu surga itu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka melewati malam dengan sujud, maksudnya dengan tahajud. Ibu bapak, memang tahajud ini unik, satu-satunya ibadah sunnah yang dibahas di Quran. Sholat duha ada nggak di Quran? Ada. Waduha, etama surat waduha. Ya, tapi bagus, tong yang serikeun, bagus tetang ngejawab. Jadi ada nggak di Quran sholat apa sholat duha? Ada, waduha. Etama surat ad-duha. Tapi di surat itu tidak dibahas sholat duha. Tidak. Jadi kalau anda sholat duha bacana kulhu dan ina atoena, it's okay, nggak apa-apa. Karena kalau harus dengan waduha, bagaimana dengan walailinya, saudara-saudara? Nasib walailinya kumaha? Waduha walaili idza saja, demi waktu duha dan malam apabila gelap gulita. Tah, malam gelap gulitanya disimpan di mana, saudara? Jadi sebenarnya sholat duha itu tidak dibahas di Quran. Rawatib tidak dibahas di Quran. Tidak. Tahiyatul masjid tidak dibahas di Quran. Rawatib, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat rawatib itu di hadis Nabi. Hanya tahajud yang dijelaskan di Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu surat Al-Isra ya, ayat 79 ya. Al-Isra. Dan di antara sebagian malam tahajudlah sebagai sholat sunnah untukmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada kamu. Nah, termasuk sholat tahajud itu dijelaskan di sini di surat yang sedang kita bahas. Surat apa? Al-Furqan. Ya, yaitu poin yang keberapa tadi? Ketiga. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang yang melewati malam dengan sholat. Ya. Terus yang keberapa sekarang? Yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yang keempat, pintu surga itu adalah berlindung kepada Allah dari azab neraka. Di antara pintu surga apa? Kita sering berlindung kepada Allah dari azab neraka. Sering berlindung. Jadi makin sering kita berlindung dari azab neraka, berarti pintu surga makin didekatkan, ya enggak? Kita mohon dilindungi oleh Allah dari azab neraka. Mohon, minta. Maka itu artinya kita mohon didekatkan ke pintu surga. Kalau gini, ya Allah jauhkan dari saya sakit yang membuat keluarga saya repot, yang membuat anak-anak saya repot. Jauhkan ya Allah dari sakit yang akan membuat orang lain repot dengan saya. Berarti saya minta apa? Sehat, ya enggak? Iya gitu loh. Sekarang ya Allah jauhkan saya dari azab, berarti kita minta surga. Nah, Rabbana srif anna, ya Allah jauhkan kami dari azab jahannam inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab jahannam itu sangat menyakitkan. Bapak Ibu, doa ini bisa kita baca bahkan di dalam tahajud, karena urutannya kalau Anda lihat ya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang yang melewati malam dengan sujud, dengan tahajud. Walladzina yaquluna, dan orang yang berkata Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya. Ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam. Sesungguhnya jahannam itu tempat yang paling menyakitkan dan paling buruk. Ini doa bisa kita hafal.
apa? Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Anda nggak boleh bubar sebelum doa ini hafal. Kalau dites nanti tidak hafal, maka tinggallah di masjid ini sampai hafal. Surat apa? Al-Fur. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi ibu bacanya sampai ayat 66. Tapi jangan kalau mau dijadikan doa dari mulai Rabbana srif, bukan walladzina yaqulun, bukan itu. Paham nggak? Jadi kalau mau dijadikan doa dari mulai Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sampai situ. Itu doa agar kita dijauhkan dari azab jahannam. Jadi pintu surga menurut apa? Surat Al-Furqan. 1, rendah hati. 2, bijak menghadapi orang jahil. 3, rajin tahajud, sholat malam. 4, selalu berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Teks perlindungan kepada Allah bentuknya Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Terus yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang kelima, pintu surga itu hidup secara proporsional, tidak pelit dan tidak boros. Hidup proporsional. Apa itu hidup proporsional? Tidak pelit dan tidak boros. Ya. Jadi hidup itu harus proporsional. Pelit tidak, boros tidak. Ya. Kalau ibu beli sepatu mahal, boros tidak? Bapak beli sepatu mahal, boros apa tidak? Nah, Anda mah nggak mau mikir, wallahu a'lam, jawab nate. Boros tidak? Wallahu a'lam. Nah, berarti Anda nggak mau berpikir. Ada juga yang gini, nggak usah capek-capek bahas, itu si Pak Am pasti dibahas. Nah, saya ingin menjelaskan, orang yang ingin masuk surga itu kalau menafkahkan harta tidak boros dan tidak pelit. Boros itu bukan berarti Anda tidak boleh beli yang mahal. Kang Jae, sepatu meni mahal gitu. Iya Pak Am, saya tanya sepatu teh kalau murah gampang rusak, 2 bulan gesoeh geura Pak Am, kuku coplok saya. Mun sepatu murah teh Pak Am lecet. Jadi saya suka nabung agak lama, mendingan saya beli sepatu sekalian yang mahal, kuat, terus ke kakinya juga enak gitu. Berarti kalau Anda beli barang mahal, nawaitunya, niatnya bukan untuk gengsi, tapi untuk kenyamanan, keawetan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang punya mobil mahal gitu kan, nilai ini mahal gitu mobil, ya Allah. Ya, tanya sama yang punya mobilnya, kenapa Anda beli mobil mahal itu? Ya, hari-hari saya itu banyak di jalan, jadi biar nyaman. Terus kalau di jalan tol ge mobil mahal mah nggak pernah goyang, gutak-gitak nggak kan ayam mobil nu 100 teh gutak-gitak gitu, gitu kan. Spion teh oyag. Nah, iya mah 120 teh makin kenceng, makin wah kan gitu. Terus apa? Safety-nya itu, amannya itu, kiri kanannya tuh semua pakai airbag. Jadi kalau ada apa-apa teh orang itu kebungkus sama airbag, ya kan gitu. Jadi we beli, oh itu. Jadi boleh tidak? Jadi luruskan hati, luruskan niat.
beli yang mahal teh bukan untuk gengsi. Ibu tasnya mahal, nya tuh kelas saya, masa saya yang murahan? Nggak boleh. Bu, kenapa tasnya meni mahal? Atuh Pak Am, tas mahal mah awet terausun tara atel kadiana teh Pak Am, terus sleting nanti tara macet. Abdi pernah mesernya yuk nepi ka akhirnya saya teh nggak bisa bayar angkot, macet Pak Am gitu Pak Am. Gitu ya. Nah, jadi artinya yang dimaksud tidak boros dan tidak pelit, kalau Anda beli barang mahal belum tentu boros. Kalau niatnya bukan untuk pamer, niatnya bukan untuk sok berkelas gitu, tapi untuk kenyamanan. Tentu HP nusa juta dengan 10 juta sama-sama bisa dipakai nelpon, tapi beda kinerjanya. Tara ngeheng nu 10 juta mah, nu 1 juta mah apa sok ngeheng wae ya. Cetrek foto ya, gagal kehilangan can ya ngaheng kalau kehilangan lama gitu. Kamu mah kumaha kehilangan atuh sabar kehilangan. Nah kan loadingnya kan lama, tapi nu 10 juta mah strek gitu anu 1 juta mah cek foto deh kehilangan keur nge-save gitu. Jadi maksud saya maaf Bu, bukan ngahinakeun ibu sok ini ongkos cenah maneh teh ngomong kudu rendah hati ayeuna ngomong ngahinakeun. Saha nu ngahinakeun? Saya cuma cerita. Mau ngahinakeun mah disebut si ibu ieu HP-na 1 juta mah tak bermasalah. Tah eta ngahinakeun. Ini cuma cerita membandingkan. Jadi orang yang boros dan kikir itu maksudnya boros tuh bukan berarti tidak boleh mahal ya, tetapi proporsional. Ternyata pintu surga itu proporsional. Kita menggunakan harta teh kudu proporsional, jangan berlebih-lebihan untuk sesuatu yang tidak guna, sesuatu yang apa sih gunanya gitu ya, begitu. Oke, ibu bapak yang keberapa sekarang? Yang keenam, minggu depan akan dibahas. Udah jam 11 kurang 1/4. Tadi saya dari jam 9 ya, 6-nya udah ditulis minggu depan. 6 titik akan dibahas minggu depan. Minggu depan kita ngajinya di Masjid At-Taqwa Geger Kalong, insya Allah ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, juga teman-teman yang nonton di Instagram. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir di sini dan juga yang live streaming lewat streaming internet ya, juga terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.